Welcome to Super Youth Special Christmas with Bekasi Gospel Project. Hari ini happy banget karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 Desember. Tepuk tangan dong buat kita semua, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keren banget, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Bekasi Gospel Project untuk merayakan sukacita Natal hari ini. Udah hadir hari ini. Apa kabarnya semuanya Bekasi Gospel Project? Baik, sehat. Puji Tuhan. Baik. Wah, luar biasa. Nah, mungkin boleh kenalan dulu kali ya untuk Bekasi Gospel Project ini, para personel yang sudah hadir hari ini. Halo semua, saya Regina Evanova. Hai, saya Noella. Saya Rahman Sinambela. Hi, my name is Ilham. Wow, saya Guntur Simbolon. Halo. Kami dari Bekasi Gospel Project. Kami dari. Tapi seru banget ya ngobrol-ngobrol sama BGP. Cuman mungkin kita nanya-nanya dulu kali. Awal terbentuknya Bekasi Gospel Project ini gimana sih? Silakan. Gak ada ya ahlinya untuk jawab. Ya, sebenarnya kita tahun 2017 tuh udah punya rencana untuk bikin satu komunitas anak-anak muda di Bekasi yang cinta Tuhan untuk menyalurkan musik mereka, baik itu bernyanyi ataupun main musik. Tapi tahun 2018 kita baru baru eksekusi, akhirnya kita bikin worship night pertama kita. Jadi mungkin sekitar hampir 150-an orang yang datang waktu itu. Kita bikin worship night, setelah itu berlanjut sampai akhirnya 2019 lah kami bikin BGP Festival pertama di Bekasi gitu. Nah itu asal-usul terbentuknya sampai hari ini. Jadi kurang lebih udah umurnya berapa tahun nih, Kak? 6 mau ke 7 tahun. Ih, kasih tepuk tangan dong buat BGP. Lagi lucu-lucunya. 7 tahun lagi bandel. Wow. Dikasih tahu ya. Ini semuanya lagi pada happy karena kita kan lagi ngerayain sukacita Natal. Betul. Iya. Jadi kita lagi seru-seruan di sini. Nah, udah nanya soal latar belakang terbentuknya BGP. Pasti jadi makin pengen kenal nih sama BGP juga, dan mungkin kita akan sharing-sharing di momen sukacita ini ya. Apa sih kalau menurut teman-teman semua, kakak-kakak semua nih, cerita Natal yang paling berkesan atau pernah dialami nih selama ini? Paling banyak memorinya sih emang waktu kecil ya. Umur-umur 9 sampai remaja lah. 16-17 tahun gitu. Kegiatannya, terus acara-acara Natalnya sama teman-teman gitu. Terus kebersamaannya sama tetangga-tetangga rumah. Itu kan udah banyak berkurang sekarang ya. Jadi ya kalau udah gede ini, udah kepala 3 begini mau kepala 4, ya lebih dewasa aja menyikapi Natalnya. Euforianya lebih berasa waktu kecil. Lebih berasa cicilannya. Memang benar. Itu dia. Realistis. Aku sama kayak Bang Rahman. Jadi waktu kecil kita di Papua tuh ada namanya Natal pertama, Natal kedua, bisa Natal ketiga gitu ya. Jadi 25, 26, 27 tuh kita suka jalan ke rumah tetangga-tetangga gitu. Waktu aku kecil masih TK atau SD, nanti bawa kantong plastik. Jadi setiap lewatin rumah ntar dimasukin Sprite, masukin Coca-Cola, masukin iya, itu di Papua kayak gitu. Jadi kalau nggak kami open house, habis open house biasa aku jalan sama teman-temanku ya bawa itu. Jadi sekarang aku udah agak enek sama soda. Ya. Karena waktu kecil tuh menggilai banget. Setiap Natal tuh pasti wah, jadi bisa ngumpul sekardus sendiri di rumah kan, jadi tetangga. Berapa kilo tuh, Bu? Iya. Lebih. Ya kayaknya itu budaya yang itu kan aku kecil di Papua ya. Terus aku kan pindah SD tuh aku pindah ke Salatiga ke Jawa. Aku nggak nemuin budaya itu. Jadi kayaknya itu budaya yang sampai hari ini spesial banget buat aku. Masih terus terngiang-ngiang ya, berkesan banget. Ada lagi? Ya kalau saya lebih banyak kayak Rahman, karena kami waktu kecil banyak ngabisin bareng di gereja yang sama. Jadi inget banget tiap kali Natal tuh excited karena terlibat di acara gereja, kayak dari mulai liturgi baca ayat, paduan suara, drama Natal, parodi, semua kegiatan tuh ikutin gitu. Terus kalau misalkan kita rajin gitu dilihat orang tua tuh bisa beliin baju baru yang kita suka gitu. Iya, benar. Nah, itu sampai sekarang masih excited, walaupun kalau sekarang kita bisa beli
baju sendiri. Tapi dulu kita yang beliin orang tua. Mau ikutan acara di gereja supaya dapat baju baru itu excited Ya, sih. betul. Iya, benar. Memori yang indah itu. Ya, memori betul, kecil ya, apalagi tadi ada juga kan Awela cerita kalau di daerah Papua, bahkan di satu daerah tuh bisa kadang ngerayain beberapa hari, jadinya ada happiness juga. Betul. Tadi bisa ngumpulin apa sih kalau kita bisa bilang snack ya, Iya, snack, jadi bikin tambah happy, berkesan pastinya Natal. Nah, ngomongin soal Natal yang sangat berkesan, ini agak sedikit deep lagi nanyain soal Natal ini apa sih artinya buat mungkin boleh buat Bekasi Gospel Project, mungkin buat masing-masing. Boleh, silakan. Ya, Ayo, kau silakan, nggak Ilham. ngomong dari tadi. Bisa-bisanya mau ngeliat gua lu ya. Ya kayak kita lihat-lihatan dulu dong, film-film. Oke. Kalau buat aku secara pribadi ya, makna Natal mungkin pastinya lebih personal karena udah gede ya kan sekarang kan, karena melihat gimana Tuhan tuh sesayang itu ya sama kita ya. Itu sampai dia memilih untuk menjadikan dirinya setara sama kita datang ke dunia ini gitu ya, dan bisa melihat wujud kasih yang benar-benar besar gitu loh. Dan kalau bisa direfleksiin gimana dengan aku gitu secara pribadi, aku udah punya kasih yang kayak gitu belum sama orang-orang di sekitar aku, sama keluarga aku sendiri deh, gak usah jauh-jauh dulu gitu, sama keluarga aku sendiri kayak gimana gitu. Itu aja masih PR banget kan itu. Jadi ya sebuah gambaran kasih yang memang sangat luar biasa buat aku. Tapi benar-benar artinya mendalam ya, kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Ada mungkin yang mau cerita lagi? Ada. Kalau saya bertolak belakang sebenarnya sama yang tadi kecil ya. Sama yang kecil tadi. Kalau kecil tadi excited dapat sesuatu karena aktif di gereja. Kalau sekarang udah 7 tahun belakangan saya nggak pernah beli baju Natal. Justru saya banyak refleksi Natal itu karena di akhir tahun saya lebih banyak refleksi kayak 1 tahun ini apa aja yang udah saya lakukan buat Tuhan ya gitu. Saya selalu refleksi nanti tahun depan, jadi melihat ke belakang sepanjang tahun itu, lalu saya ngelihat ke depan, kayak ke depan apalagi dari diri saya yang perlu saya perbaiki. Karakter-karakter saya yang perlu perbaiki. Momen Natal selalu saya buat seperti itu udah 7 tahun belakangan ini gitu. Jadi bertolak belakang sama cerita saya yang tadi kecil. Ya saya excited kegiatannya, ya kan euforianya, lalu hadiahnya dari orang tua. Kalau sekarang saya udah 7 tahun nggak pernah beli baju Natal. Selain Natal saya beli baju. Tapi maksudnya nggak pakai momentum Natal untuk kayak beli sesuatu buat diri saya, udah nggak gitu lagi. Itu sih paling. Momen refleksi. Iya. Nah ini agak berkaitan lagi tentang pelajaran terbesar, karena kan tadi Kak Regina bilang Yesus mau sama seperti kita, bahkan lahir di palungan. Bahkan kita nggak ada yang lahir di palungan ya kayaknya ya teman-teman ya, masa mau lahir di palungan. Tapi apa sih pelajaran terbesar mungkin yang bisa di-sharing ke teman-teman tentang kelahiran Yesus di palungan? Silakan Ilham itu tadi belum ngomong. Lebih ke ini sih, emang tadi si Regina ngomong tentang personal ya. Emang kalau mau dilihat tentang Natal, maknanya lebih ke kasih ya. Maksudnya seorang Yesus, raja di atas segala raja, ngambil keputusan untuk lahir di kandang domba gitu. Itu dia lakukan untuk kita semuanya. Orang yang kadang ngeselin, menjengkelkan, tapi dia tetap melakukan karena dia mengasihi gue secara pribadi dan semuanya orang. Jadi kalau ngelihat apa yang udah Tuhan lakukan sih sebenarnya makna Natal buat aku pribadi itu sangat deep. Aku nggak pernah ngerasain Natal dari kecil karena aku dulu dari seberang. Dan yang bisa ngerasain Natal itu ponakan-ponakanku. Jadi aku kadang ya belikan mereka baju segala macam buat mereka bisa merayakan Natal. Tapi terlebih dari itu semua ya kalau Tuhan udah baik banget, Allah udah kasih anaknya buat kita semuanya. Masa iya sih kita masih mau pergunakan hidup kita yang aneh-aneh gitu. Jadi ya kita harus kasih yang terbaik ya dengan kasih yang nyata gitu. Itu sih dari aku. Amin. Belum enggak doa. Tadi pas ngomong ngeselin, kadang nyebelin. Dia nggak. Luar biasa. Keren. Nah, tapi kalau ngomongin momen kecil nih, pas Natal aku jadi beralih lagi ke tadi ceritanya tentang cerita kecil. Tapi ini mungkin buat teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Ini kan kalau Natal ya udahlah 25, oh berarti udah mau Natal nih gitu ya. Tapi kan suka kelewatan loh momen-momen kecil yang sebenarnya harus banget diapresiasi karena dia benar-benar sangat bermakna. Mungkin ada yang mau share kakak sekalian, apa sih sebenarnya momen kecil super bermakna yang gak boleh dilewatin pas Setiap Natal. Setiap Natal.
Kumpul keluarga sih sebenarnya itu paling penting. Mungkin buat teman-teman yang ngerantau ya, yang jauh dari keluarga dan orang tua, harusnya kalian Natal itu apapun keadaannya ya usahakan balik lah gitu. Kalau misalnya mungkin masalahnya uang, ya mungkin dari 3 bulan, 4 bulan sebelumnya nabung untuk bisa pulang kampung gitu. Bisa bilang Ya. ke kita BGP. Kita doakan. Iya, kita doa sama-sama lah ya. Minta dananya. Ya, karena momen Natal itu buat kita ya, jadi justru keluarga itu pengingat. Kayak kita tuh sejauh mana sih sekarang jalan gitu. Kita sejauh mana sih hidup kita gitu. Apalagi untuk orang yang merantau ya, yang jauh dari orang tua gitu. Momen Natal bersama keluarga itu kayaknya penting untuk ngebalikin lagi, kayak mungkin ada yang salah dari kita, mungkin ada yang kita jauh dari Tuhan, terus begitu lihat muka orang tua tuh ya, kita peluk dia, mungkin itu jadi momen kayak, ini saatnya gue kembali lagi kali ya, gitu. Iya. Pesan tiket. Sekarang. Atau bisa juga sebenarnya kayak di setting kayak video call, tapi Iya. kayak satu momen yang benar-benar dikhususkan, mungkin Iya. kalaupun jauh kan, tapi kayak Betul. di setup seolah-olah tuh kayak lagi dinner bareng atau lagi Iya, lunch iya, bareng, iya. tapi by online gitu loh ya Iya, kan. iya, iya. Kalau misalnya memang keterbatasan dana, sekarang kan semua bisa ke-reach tuh, mau dari belahan dunia Iya, manapun, benar. tetap bisa kerangkul semuanya. Oke, sekarang kita video call menuju. Iya, Iya. 0809, iya. Nomor oh berarti walaupun kecil momen yang bermakna itu adalah bertemu dengan keluarga. Aku sih setuju ya, apalagi mungkin teman-teman di sana ada yang sangat relate pasti Kak, karena mungkin jauh dari keluarga, Iya. mungkin sudah nggak bisa bersama keluarga lagi. Jadi momen itu harus diapresiasi. Atau kadang-kadang heboh ya sama acara-acara Natalnya, Iya. tapi sebenarnya lupa momennya adalah kehangatan antar keluarga. Iya. Setuju Kita jadi sih. kesepian di antara keramaian kan. Betul. Di dalam keramaian aku masih capek gue bareng lu sama lu. Terus Nah, oke. Tadi kan ngomongin soal pelajaran nih. Tadi dari kecil aku udah tanya pelajaran yang didapat gitu ya sepanjang momen Natal, refleksinya udah. Nah, mungkin pelajaran besar yang baru-baru akhir ini deh, baru mendapatkan hikmatnya gitu. betul. Makin tahun ini. Fix your eyes on Jesus. Iya kan? Maksudnya Natal dengan segala euforianya sangat memungkinkan untuk mengaburkan iman kita. Iya. Acaranya, kesibukan kayak lu panitia ini ya, lu urusin ini ya, oke. Wah, penuh semua. Belum lagi konflik di dalamnya. Betul. Diberesin pula. Tapi ya akhirnya hal yang mendalam dan memang yang terbesar adalah bagaimana kita arahkan iman yang Tuhan kasih itu kepada makna Natal yang sebenarnya. Yesus lahir, Yesus hidup, ya kan? Kita menanti-nantikan dia untuk nanti datang kedua kali itu kan butuh iman yang terus kita fokuskan ke dia. Itu yang sering terlupa sih menurut saya. Bukan cuma prepare-nya ya, Iya. bukan cuma nunggu harinya doang, Betul. tapi fix our eyes Iya. in Jesus. Tepuk tangannya dong, keren banget. Luar biasa. Hari ini pasti kita ngerayain Natal. Aku yakin teman-teman semua sudah belajar untuk fix our eyes in Jesus. Nah, tapi kalau lihat kan sepanjang Natal ini pasti Bekasi Gospel Project banyak banget jadwal pelayanan juga. Terutama Regina ya. Sampai dia sering absen. Sampai dia sering absen. Weh, Oh ya, selain curcol ya. Iya, nggak curhat. lu juga ya. Pasti banyak banget yang pelayanan kan, ini bulan kita menyambut Sang Juru Selamat, yang pasti banyak banget ngelakuin pelayanan, entah buat acara Natal atau yang teman-teman ikut kepanitiaan Natal gitu ya. Kayaknya jadi sibuk tadi ya, seperti kakak bilang, sibuk sama euforianya sampai lupa sebenarnya esensi Natal itu sendiri. Gimana nih cara Bekasi Gospel Project atau personal untuk mengembalikan lagi esensi Natal itu? Kalau aku punya waktu khusus emang untuk perenungan gitu ya. Biasanya sebelum di awal bulan begini ya udah mulai make time ya, mungkin lewat saat teduhnya gitu ya, untuk ya benar-benar dipikirin ini kelahiran Tuhan Yesus
aku mau ambil seperti apa tahun ini gitu ya. Aku ingat 6 tahun yang lalu ya, waktu kami sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, salah satu momen yang sepertinya itu aha momen aku kalau Natal itu bukan tentang hore-hore dan perayaannya ya, tapi tentang Yesus itu sendiri. Waktu ibadah kemudian pendeta kami bilang gini, setiap Natal kalian selalu beli kado untuk diri kalian selalu tukar kado, kalian selalu beli kado untuk orang lain. Pernah nggak berpikir kasih kado sama Tuhan Yesus gitu? Itu salah satu aha momen aku di mana aku pikir gila ya, setiap tahun gue sibuk Natal ini gue harus pakai baju ini, gue harus siapin ini, belum lagi jadwal manggung apa segala macam sampai iya ya nggak pernah terpikir untuk setiap Natal tuh ngasih kado buat Tuhan Yesus gitu. Jadi beberapa tahun ini aku ambil momen itu, aku take time ya, biasanya dalam saat teduh aku untuk berpikir oke, Natal ini apa yang Noe udah lakukan untuk Tuhan ya, dan kalau ada yang Noe belum lakukan buat Tuhan, tahun depan apa yang Noe mau kejar untuk bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin esensi Natal, kita perlu lihat kalau Natal itu bukan tentang kita. Mostly kita menganggap Natal itu tentang kita, tentang perayaannya, tentang gift-nya gitu ya, tentang partinya gitu. Tapi Natal itu sama sekali bukan tentang kita. It's about Jesus. Itu yang harus kita lihat. Iya, kayak tadi yang saya bilang, ya kita nggak kebetulan, kita tuh di gereja tempat kami berjemaat, kita selalu bulan Desember itu dipakai momen seluruh jemaat ya, untuk merefleksi 1 tahun itu udah apa yang kita lakukan untuk Tuhan gitu. Secara karakter kita ya. Makanya itu mengembalikan kita untuk kita mandangnya ke Yesus aja, bukan ke yang lain. Bukan berarti kita nggak ada perayaan Natal, kita nggak ada have fun-nya, nggak ada. Tapi momen Desember itu kita selalu dengan tema. Jadi lagu yang kita pilih, lalu khotbahnya, lalu ada sharing kesaksiannya, semuanya mengarahkan kepada Yesus gitu. Jadi kita juga secara jemaat juga akhirnya di GKD Bekasi berhasil gitu melewati Desember. Bukan hanya serunya, tapi refleksi mendalam, deep gitu. Ya tahun depan tuh oke, tahun depan nih mau mulai lagi nih. Hidup nggak selesai di sini. Tahun depan mau mulai lagi, karakter apa yang kita perlu perbaiki sehingga itu berkenan sama Tuhan gitu. Such a highlight sih, benar-benar mungkin bisa jadi highlight juga ya buat teman-teman sebenarnya ke depannya, di tahun depan bukan cuma habis di Natal kita mau ngelakuin perubahan atau mungkin mau belajar hikmat baru, ningkatin iman dan lain-lain, tapi itu akan terus berjalan. Wow, amazing. Nah, jadi makin semangat aku nanyain lagi karena ini pasti semuanya relate Kak. Semua orang tuh pengen deep insight tuh sebenarnya kalau mungkin kesepian dalam keramaian suka bertanya gitu. Sebenarnya Natal tuh karena semua orang di sekeliling kita begitu kan, jadi kita jadi ikutan dong. Oh ya udah rame-rame aja. Padahal sebenarnya esensinya more than itu. Nah, sekarang aku masuk lagi ke Tuhan Yesus Kristus kita yang sungguh luar biasa, yang hari ini kita rayakan. Kenapa sih kelahiran Tuhan Yesus itu penting banget buat dirayain, bahkan sampai sekarang? Oke, kalau aku sih ngelihatnya kalau gimana pentingnya sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu perlu banget untuk dirayakan. Tapi itu kembali lagi, merayakannya itu dengan nilai apa yang kita pakai gitu loh. Apakah nilai hura-hura aja, tapi tidak kita benerin karakter kita. Karena buat aku pribadi sia-sialah Tuhan lahir ke dunia kalau kita pun secara pribadi, khususnya aku nggak punya perubahan dalam arti karakter, nilai. Jadi kayak ngapain Tuhan Yesus lahir ke dunia buat orang yang kayak gua gitu loh maksudnya. Jadi ngelihat kalau mau dibilang harus apa yang dibuat, lihat kelahiran Tuhan Yesus ya lakukanlah yang terbaik ya melalui pribadi masing-masing aja dulu gitu. Nilai-nilai apa yang kita bawa, menjalani hidupnya seperti apa, kita ngerjain keselamatan kita nggak selama ada di muka bumi ini, jadi berkat nggak buat orang lain. Walaupun ya semua orang punya latar belakang nggak baik, aku pun punya latar belakang yang nggak oke gitu dulu, yang orang pasti akan inget dan akan ada konsekuensi di balik itu semuanya. Tapi ya, lu giniin gue jadi sedih, gue jangan dong. Ya, ini teman saya dong, semua dong. Hampir 20 tahun lalu. Semua boleh giniin saya. Ya jadi nilai-nilai apa yang kita bawa sih. Jadi merayakan itu oke, kita akan rayakan. Tapi lebih dari semuanya itu, gue pribadi bersyukur punya komunitas seperti BKD
yang membantu aku pribadi untuk bisa selalu on track gitu loh. On track sama Tuhan, bahwa ngelihat kelahiran Tuhan Yesus itu bisa satu hal yang besar, yang nggak bisa dianggap main-main, dan akunya pribadi harus punya hidup yang ya menyenangkan hati Tuhan, walaupun akan ada naik turunnya ya. Dan bersyukurnya kami di sini kita itu sangat terbuka satu sama lain. Kalau ada yang nggak oke, kami akan cepat-cepat beresin. Itu nilai yang kami BGP punya seperti itu. Jadi siapa yang ini, siapa yang nggak enak akan ngomong langsung. Karena kalau nggak ditutup-tutupin nanti jadinya munafik ngejalaninnya. Itu sih dari gue. Aku rasa kalau Yesus nggak lahir, mungkin hari ini kita nggak duduk di sini. Mungkin kita sibuk sama diri kita masing-masing. Mungkin saya adalah Noella yang egois, yang nggak pernah mau kasih waktu untuk bantu orang lain. Saya adalah Noella yang pakai pola pikir saya sendiri, ngejalanin hidup. Pokoknya hidup saya ya kayak begini, saya nggak akan mau dirubah oleh nilai-nilai firman Tuhan. Saya rasa ketika Yesus datang itu yang mendamaikan diri saya sendiri gitu. Diri saya dan Tuhan yang buat saya jadi manusia yang baru, yang meninggalkan hal-hal yang saya tahu di masa lalu saya itu kalau saya lanjutin hidup saya hancur gitu. Kalau dari aku mungkin kalau nggak ada Yesus, kita nggak punya contoh nyata. Ya, jadi Yesus itu memang harus lahir. Dari lahir aja kita udah lihat contohan nyata tentang kerendahan hati. Gitu ya. Kita udah bisa lihat gimana dia memilih tempat yang bukan cuma sederhana. Ya, tapi hina. Tidak layak gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada Yesus, kita nggak bisa lihat itu. Dan sampai dia growing up, sampai dia selesai di kayu salib, sampai dia bangkit lagi, sampai dia naik lagi ke surga, kalau kita nggak lihat hidupnya Yesus, kita nggak punya gambaran nyata. Karena cuma dia doang manusia yang bisa jadi ukuran. Nggak ada yang lain. Itu sih kalau dari aku. Seperti yang Noe bilang tadi, Natal tentang Yesus. Kalau nggak ada Yesusnya, nggak jadi penting itu Natal. Gitu. Dan tujuannya kan balikin kita lagi ke Tuhan kan. Itu tuh, karena begitu besar kasih Allah. Ya kan? Jadi kalau saya refleksikan ke diri saya, penting banget Yesus lahir. Gitu. Berarti kalau saya anggap nggak penting, wah, berarti nggak penting lah. Tuhan, kau hapuskan dosaku. Enggak lah, binasa saya. Jadi penting banget. Ya, kita sebagai pengikut Kristus harus tahu bahwa kelahiran Yesus salah satu momen yang kita harus ambil serius gitu ya. Dari mulai dia lahir, lalu dia mati di kayu salib, dan dia naik setelah 40 hari dia kebangkitan. Nah, tapi lahirnya Yesus itu kan sebenarnya memberikan pengharapan buat kita umat manusia, bahwa one day kita akan didamaikan loh dengan Tuhan. Manusia yang penuh dosa ini didamaikan loh dengan Tuhan. Ya mungkin teman-teman yang lagi nonton gitu ya, walaupun kalian selama ini kayak cuman gereja pas Natal, atau Paskah, atau lagi ibadah kenaikan gitu, nggak apa-apa, at least kalian kenal Yesus dulu. Saya percaya one day kamu akan ada di titik jenuh yang ngerasa kalau hidup ini kayaknya cuman Yesus deh yang bisa isi bagian dari dalam hidup saya gitu. Ya, tapi paling nggak ada momen di mana kalian ingat Yesus di bulan Desember. Such a bless for us. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Aku rasa pasti teman-teman di sana yang nonton ini, aku yakin hari ini yang belum kenal Yesus, aku yakin pasti akan mau cari Yesus, kenal Yesus. Aku yakin percaya dan mau ngerasain kasihnya secara langsung. Amin. Karena kita udah terima, aku yakin teman-teman juga akan terima kasih yang sama. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ngomongin tentang pastinya kelahiran Tuhan Yesus yang sudah pasti penting dirayakan, kita udah dengar betapa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kalau untuk Bekasi Gospel Project sendiri, ini apa sih yang akan dilakukan untuk merayakan Natal di tahun ini? Kita BGP setiap tahun tuh, jadi gini, mungkin kita kasih tahu ke teman-teman ya. Yes. Kita ini BGP bukan band rohani. Iya. Betul. Kita ini komunitas memang. Kebetulan komunitasnya fokusnya di musik, anak-anak muda yang suka musik gitu. Nah, jadi kita nggak kayak cuman terima undangan nyanyi dari satu gereja ke gereja lain gitu. Kita punya visi yang jelas gitu untuk membantu anak-anak muda melihat gaya hidupnya Yesus gitu, murid-muridnya Yesus gitu. Nah, tiap Natal Desember kita memang karena kita tadi saya bilang ya, kita dalam satu penggembalaan satu jemaat, kita semua ada momen di mana kayak Regina punya komselnya sendiri. Kita satu gereja.
Rahman, Ilham, Noe, dan saya. Kami tuh selalu punya waktu untuk ngumpul, bikin refleksi momen supaya Natal itu jadi penting, jadi highlight yang terbesar buat kami di bulan Desember itu ya. Walaupun mungkin kita di tengah-tengah keadaan yang nggak enak, mungkin ada yang dalam pergumulan, ya dalam konflik, dalam ya ujian hidup. Tapi Desember itu selalu kita BGP tuh bikin momen, yuk kita sama-sama ngumpul nih. Tahun lalu kita ngeluarin lagu. Tahun lalu, ya tahun ini kita nggak sempat karena kita ada tour yang kita bikin 4 kota di Jawa Barat, lalu kita ada bikin festival yang lomba nyanyi yang 2019 kita bikin lagi 2024. Tapi tahun lalu waktu kita memutuskan untuk nulis lagu, kita tulis lagu judulnya Beritakan Kabar Baik. Belum denger ya? Mungkin teman-teman belum dengar. Buka di YouTube-nya Bekasi Gospel Project. Coba kasih tahu Kak. Di YouTube-nya Bekasi Gospel Project, judulnya Beritakan Kabar Baik. Ya. Nah, di situ sebenarnya kita kasih tahu dari lagu itu loh, bahwa Natal ini bukan cuma sekedar tentang kita, tapi tentang orang-orang yang mungkin selama ini belum pernah dengar Yesus, selama ini belum pernah dengar kabar baik gitu. Ayo beritakan. Beritakannya lewat mana ya? Hidup kamu aja. Ya. Kayak tadi Noella bilang ya, dia dulu hidupnya mungkin hari ini kalau nggak ada Yesus, dia nggak seperti sekarang. Ya. Dan ini kan kabar baik. Banyak orang yang begitu kenal Yesus, mereka hidupnya berubah, lalu kayak gila, gue yang dulu tuh nggak kayak gini loh. Tapi karena Yesus, gue bisa kayak gini. Gue bisa jadi orang yang mengampuni, gue bisa jadi orang yang gampang mengasihi, gue jadi orang yang bisa membantu hidup orang lain. Nah, refleksi itu yang harusnya setiap Desember kita bawa gitu. Sebagai ya kita sebagai murid Yesus, kita sebagai Bekasi Gospel Project, dan kita sebagai pribadi. Wow, amazing. Benar. Setia Tuhan yang benar-benar nggak terbatas ya, membuat kita bahkan bisa diubahkan. Betul. Dari diri kita yang bahkan kita nggak ngeh juga ya, maksudnya dulu kita kayak gimana setelah kenal Yesus bagaimana. Nah, ini juga relate sama pertanyaan ini. Kalau untuk Bekasi Gospel Project sendiri atau mungkin personal, boleh dijawab nih, bagaimana sih caranya? Aku happy banget dengar tadi kalau Bekasi Gospel Project punya visi selain hanya melayani, tapi ada visinya sendiri. Tapi kalau secara personal atau secara pelayanan, untuk nunjukin kasih Yesus ke orang lain tuh gimana sih? Ya, kalau menurut aku sebenarnya kita tuh nggak perlu repot-repot harus gini, enggak gitu. Tapi ketika kita tuh punya hidup yang benar-benar mau terus berjuang, ikutin apa yang Tuhan bilang di firman, ya kita nggak perlu sibuk-sibuk kayak lo harus begini, nggak perlu. Tapi hidup kita itu udah jadi dilihat sama orang lain kok, gitu. Jadi kita nggak perlu suruh-suruh orang kayak lo ayo ikut sini sama gue, lo gini-gini apa gitu misalnya, nggak perlu sebenarnya. Tapi ketika orang melihat ada yang berbeda ya dari orang ini, kok ketika orang lain di sana pada ngerokok, kok dia enggak ya? Kok ketika orang di sana pada swearing, cursing, kok dia enggak ya? What is the meaning? Silakan Ilham, translate. Oke, thank you. Ya, jadi ketika orang pada mencaci, pada apa, kok dia enggak ya? Dia bisa enggak kayak orang-orang dunia gitu. Lo kenapa sih kok enggak kayak gitu? Gitu loh. Nah, baru kita cerita deh. Gue begini karena Tuhan udah ngubahin gue. That's the point. That's the point. Jadi biar aja dia kepo dengan hidup kita yang berbeda. Itulah visinya Bekasi Gospel Project. Yang tadi dibilang sama Bang Guntur. Kita nggak perlu sibuk-sibuk maksudnya kayak kalau dalam istilahnya kristenisasi, istilahnya kayak gitu. Enggak, kita nggak perlu sibuk kayak gitu. Tapi biarlah orang yang melihat hidup murid Yesus itu sendiri dalam keseharian kita. Gitu. Mungkin aku tambahin ya, salah satu yang bisa bikin orang tuh ngerasain kasihnya Yesus, itu kepedulian kita. Mungkin hal kecil, misalnya dia kalau dia lagi sakit, kita kirim makanan, kita doain dia datang gitu ya. Kalau nggak bisa datang kita kirim makanan. Lalu kalau misalnya dia lagi butuh bantuan, kita bantu dia. Lalu kalau dia ada hal-hal yang dia butuh bantuan, kita bantu dia dalam bentuk entah itu nemenin, entah itu dalam bentuk uang kalau kita punya uang. Kasih yang kayak gitu tuh bisa bikin orang tuh ngerasain kasihnya Yesus. Betul. Kepedulian yang kecil itu ya. bisa bikin orang ngerasain kasihnya Yesus gitu. Lewat kita, orang lain bisa rasain. Yes. Wow, puji Tuhan. Teman-teman, kita pastinya sangat terberkati dengan
bincang-bincang kita pasti sama Bekasi Gospel Project dan kita juga udah ngobrol-ngobrol cukup panjang. Sebelum kita akan ngobrol lagi, kita mau ajak Bekasi Gospel Project buat main game. Let's go. Yes, kita bakal seru-seruan sama Bekasi Gospel Project. Let's go! Yeay! Kali ini katanya jiwa kompetitifnya Iya, terutama yang bapak ini nih. luar biasa ya. Jadi kita akan Siapa aja ajak untuk menang main nih? game ini, main gamenya karena merayakan Hari Natal and Merry Christmas everyone. Karena itu kita akan mengajak Bekasi Gospel Project untuk ngomong Merry Christmas tapi pakai lilin ya. Jadi nanti kita lihat. Apakah lilinnya habis gitu ya? Gimana Maksudnya ngomong Merry Christmas? mati gitu ya. Iya, jadi cuma boleh ngomong satu kali ya, satu kali Merry Christmas. Mau gimana? Oke. Christmas apa Oh, pas masnya Oke. baru ini. Iya, terserah pakai dengan gaya masing-masing, tapi harus memastikan lilinnya. Kayaknya habis. Gina yang menang. Merry Christmas. Ya cuma 3. Kedengeran ya? Jawa sih. Iya, cuma 3. Bisa lengkap satu. Merry Christmas. Oke, 3. Christmas. Oh boleh begitu ya? Pasti staccato. Merry Christmas. Tadi lu berapa? Udah dong, udah dong. Audio Abi juga bagian dari Bekasi Gospel Project. Iya. Dia Rawalumbu. Ayo, ini Rawalumbu Gospel Project ya. Audi. 1, 2, 3. Emang beda ya. Ini Bekasi cakep. Ini lembut ya. Bekasi rusuh. Masih balik lagi bersama dengan Bekasi Gospel Project. lemes habis main lilin-lilinan ya. Iya benar-benar. Oke, aduh, kita kan ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Pastinya ini lebih detail lagi soal Natal nih Kak. Ini tadi udah diomongin tentang Natal is all about Jesus. Tapi ini adalah pertanyaan sebaliknya. Kalau Natal bukan tentang Tuhan Yesus kita, menurut kalian apakah dunia bakal tetap merayakannya dan kenapa? Silakan. Silakan Ilham. Kalau pertanyaannya dunia akan tetap merayakannya, pasti. Karena menurut saya dan mungkin menurut kebanyakan orang, sedari awal juga dunia merayakan Natal nggak pakai Yesus, lebih ke perayaannya, tradisinya, pesta-pestanya dan lain sebagainya. Diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun. Betul. Iya, tetap akan ngerayain. Karena esensinya nggak ada. Kalau dunia kan, pertanyaannya dunia. Dunia. Ini adalah panggung sandi. Warna. Next question ya. Yes. Nah, kalau udah ngomongin tentang itu, kalau mungkin berarti kalau buat dunia masih tetap dirayakan. Iya. Tapi buat yang percaya sama Kayaknya Tuhan enggak Yesus, deh. Enggak lah. tetap Iya. nggak akan merayakan. Iya, karena Nggak akan. Desember kelahiran Tuhan Yesus ya. Kan banyak perdebatan tuh, Tuhan Yesus kan bukan lahir Desember, bukan 25 gitu kan. Tapi ya memang kita orang percaya pasti akan rayain, nggak bulan Apapun Desember itu kan mau namanya. bulan apa. Iya. Pasti kita akan rayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Yes. Nah, tapi banyak banget nih Kak. Ini nggak cuman tadi kan sempat Kakak bilang ya. Sebenarnya bukan cuma Desember, kadang-kadang ada juga yang bilang kelahiran Tuhan Yesus itu mungkin di bulan-bulan sebelumnya atau di bulan-bulan setelahnya ya masih banyak ya terlewat. Tapi kalau Desember ini kan spesial banget, pokoknya Christmas celebration gitu ya. Tapi kan kita tuh taunya bulan Desember doang. Tapi setiap hari tuh gimana sih caranya kita merayakan Tuhan Yesus itu sendiri? Paham. Ini pertanyaan bagus yang kayaknya perlu 5 fase skema Bible study. Betul, untuk kita jawab Iya. ini. Panjang nih. Karena sebenarnya membangun kebiasaan untuk bisa mengingat Yesus dalam kehidupan keseharian itu tentang mengubah cara berpikir, tentang mengubah hati, karakter. Jadi prosesnya cukup panjang gitu ya. Iya, nggak instan. Sebab manusia itu naturalnya mereka akan mengikuti apa yang jadi keinginan mereka sendiri. Sementara kalau misalnya kita mau mengikut Yesus, kita mengubah natural kita yang mengikuti diri sendiri, ego sendiri, nafsu sendiri, mengubah kepada apa yang diinginkan Tuhan
atau kehendaknya Tuhan itu sendiri. Nah itu proses. Misalnya contoh, ada orang yang 25 tahun hidupnya hidup dengan pemikiran sendiri, dengan ego sendiri, dengan semua pemahaman dia sendiri. Lalu di umur 25 itu dia memutuskan untuk mengikut Yesus sungguh-sungguh. Berarti kan akan ada waktu yang dia pakai untuk mengubah naturalnya yang egois itu kepada apa yang Tuhan mau gitu, kehendak Tuhan sendiri. Makanya dibilang hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, itu pasti ada proses yang dilewati gitu. Nggak instan. Makanya orang-orang yang komen yang aneh dan pemikiran sempit contohnya gini. Katanya udah ke gereja, katanya berdoa, katanya baca Alkitab. Kok hidupnya masih gitu-gitu aja? Itu kan pemikiran sempit ya. Daripada gua ke gereja, mendingan gua nggak usah. Toh sama aja hidupnya. Lah, orang yang gereja aja begitu, apalagi kamu yang nggak gereja sama sekali gitu. Nah, itu kan mengubahnya butuh waktu. Kita nggak bisa berharap orang hari ini ketemu Yesus, lalu dia memutuskan untuk mau sungguh-sungguh sama Yesus, hidupnya langsung berubah. Ya nggak mungkin. Sementara 25 tahun dia habiskan hidupnya semena-mena, seenak-enaknya dia. Apalagi ketemu Tuhannya 30 tahun, apalagi 40 tahun. Nah, sebenarnya pesannya gini buat teman-teman yang nonton. Semakin kalian muda, kalian ketemu Tuhan, kalian aware atau sadar dengan kasihnya Tuhan, balik ke Tuhan, lebih bagus untuk kalian dibentuk lebih cepat daripada kalian nunggu tua gitu. Nanti deh ikut Tuhan pas udah Kawin, pas udah tua, pas udah malah makin sulit, percayalah. Benar. Karena satu-satunya yang Tuhan nggak bisa intervensi dalam hidup manusia adalah mengubah karakter. Kalau kita lihat nih di Alkitab ya, karakter itu nggak bisa diintervensi sama Tuhan. Kalau mukjizat bisa, bangkitin orang mati, ya orang yang pendarahan 12 tahun tiba-tiba berhenti, orang buta melihat, itu gampang. Itu kan cuman kayak gini doang Tuhan gitu. Tapi kalau karakter, Zakheus pemungut cukai butuh waktu. Ya, si pelacur yang ditemukan itu butuh waktu, nggak langsung berubah gitu. Nah, makanya tadi saya bilang ini cukup panjang kalau dibilang gimana caranya mengingat Yesus setiap hari gitu. Ya, prosesnya harus sabar. Ikut proses dan nggak cuma bulan Desember berarti ya proses, nggak cuma bulan Desember, setiap hari Every demi day. harinya merayakan dengan semakin Every mau berkenan di hadapan Betul. Tuhan. Benar sekali. Nah, tapi kalau ngomongin soal momen Natal, kan ini biasa happiness, this is the joyous time, benar-benar momen paling bahagia. Tapi kalau kakak sendiri di sini atau mungkin Bekasi Gospel Project, pernah nggak sih mengalami momen Natal yang benar-benar nggak ideal atau kayak aduh kayak kesel banget deh hari ini ngerayain Natalnya gitu. Tapi justru jadi pas setelah mungkin itu terjadi kayak ini momen berharga atau dapat hikmat baru. Jadi aku ini kan anak rantau. Aku SMP di Papua, SMA tuh aku dapat beasiswa untuk sekolah di Jawa. Aku sekolah di Sidoarjo. Jadi bayangin aku lulus SMP tuh aku udah merantau umur 15-an tahun. Nah, itu Natal pertamaku tanpa orang tua. Itu sendu sekali, itu sangat gelap. Dari literally gelap. Mati lampu. Jadi karena kami ini anak beasiswa dari Papua gitu ya. Jadi kita ada 70-an orang disebar di 14 sekolah di Pulau Jawa. Di sekolah yang aku tinggal itu ada 5 orang Papua gitu. Jadi kami nggak punya biaya untuk pulang ke Papua pada saat Natal. Terus kami waktu itu ngekos juga di kos yang beragama lain gitu ya. Jadi bener-bener nggak punya pohon Natal, nggak punya. Jadi kita bener-bener ngumpul di kamar berlima 24 malam tuh doa nangis-nangisan gitu. Sebenarnya nangisnya kangen orang tua. Ini juga esensinya anak Yesus ya. Nangisnya kangen orang tua, kangen pulang gitu ya. Jadi saya sempat terjebak dalam emosi itu selama beberapa tahun tuh, dari saya SMA sampai saya kuliah. Kurang lebih setiap Natal tuh selalu bawanya sedih karena nggak bisa pulang ke Papua gitu. Waktu itu juga pasti kendalanya biaya gitu ya. Nah, jadi tapi hari ini melihat Natal ya itu ya, saya tahu kalau ya Yesus datang untuk menyelamatkan saya, merasa aman dalam perasaan itu ya, Natal Tuhanku datang gitu ya. Terus ya puji Tuhan keadaan sudah lebih baik ya, bisa punya waktu sama keluarga gitu. Ya. Jadi itu salah satu momen yang paling membekas ya. Nggak ideal silent banget. night Ya, literally silent night. Aku juga ada. Oh iya. Ideal. Awal 2000 itu kan Bekasi Tur. Itu kan yang 5 Banjir. tahunan tuh banjir besar. Oh ya, Tahu banget. Iya. Jadi pernah mau Natal tuh,
Iya. Rumah saya yang di Bekasi Timur itu masuk rumah sampai selutut. Itu bukan masuk, Man. Hah? Itu kerendam. Oh, benar. Masuk. Orang mama saya, adik-adik saya ngungsi ke tempat saudara ya Jumat gereja HKBP pada saat itu menyelamatkan diri. Saya sama bapak saya ngurusin di rumah lah. Itu nggak ideal banget. Akhir tahun Desember ke Januari ya kan. Benar-benar. Tapi ya yang saya ingat satu momen pagi-pagi bangun jagain rumah kan, tidur di atas sofa, di bawahnya genangan air. Bapak saya masakin mie goreng, terus selamat Natal Pak, sambil makan mie goreng. Nggak ideal, tapi ya lewat momen itu ya, bahwa ya Natal itu memang tentang sukacita ya, gitu kan. Ya memang nggak akan selalu ideal, tapi emang cara kita menyikapinya, kita tetap bisa happy nggak, tetap bisa joy nggak, itu sih menurut saya. Jadi kalau jadi sekarang sih sebenarnya hikmatnya jadinya dari kesusahan itu jadi berkat buat kita semua. Betul. Luar biasa sekali. Nah, kalau ngomongin tentang tadi udah momen yang nggak enak. Sekarang tadi kan refleksi dari Natal itu aku udah nanya juga ya, mungkin tadi sudah sempat sharing kakak-kakak dari Bekasi Gospel Project. Tapi kalau yang relate sama kehidupan sekarang, refleksi di Natal khususnya 2024 ini. Ya silakan Regina. Dari Natal yang paling relevan. Apa ya? Sebenarnya sih kalau aku secara pribadi tahun ini masih merenungkan kira-kira ya tahun depan tuh apa yang mau aku tumbuhkan sih dari diriku gitu ya. Karena aku merasa 2024 ini satu karakternya Tuhan yang pengen aku tumbuhkan seperti aku kurang berhasil gitu. Tapi aku lagi berpikir gitu, kira-kira tahun depan apakah aku akan menumbuhkan resolusi yang di tahun ini lagi kah, atau aku mau cari yang baru atau apa gitu. Jadi tuh kayak lebih apa ya, refleksi diri lagi, balik lagi gitu. Karena ya buat kami semua ini itu yang paling matter sih gitu, karena tentang kita mengejar apa ya, mengejar keserupaan kita dengan Kristus gitu. Kita mengejar pertumbuhan kita di dalam Kristus gitu. Dan ya saya masih merenungkan sampai saat ini gitu. Kayak belum dapat clear gitu. Apa ya gitu. Jadi itu sih kalau aku. Refleksi yang mungkin akan terus dicari ya sampai mendoakan terus ya Kak Regina. Masih ya. Yes. Mungkin langsung aja aku bertanya kali ya. Kalau di tahun ini spesial di 2024 yang kita rayakan hari ini. Ini ada nggak sih yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Beda. Nah, nih, Anak kedua. Ini beda. Iya. Anak kedua. Bedanya apa ya? Natal dengan 2 anak sekarang. Ya, sekarang Natal dengan 2 anak yang sekarang itu umurnya baru 1 bulan, kemarin 18. Pas dia baru 1 bulan. Tapi di saat momen itu sebenarnya momen yang nggak oke juga buat aku pribadi. Nggak ideal sih sebenarnya tahun ini, apalagi yang terakhir ya. Karena pas banget kalau di kita kan di gereja kita selalu apa yang kita renungkan dan apa yang kita mau tumbuhkan di tahun depan. Dan akhirnya perjalanannya itu nggak mudah buat aku pribadi. Anak lahir terus harus infeksi paru-paru, ada di ruang NICU 1 minggu, harus itu buat sampai gue bikin satu lagu judulnya Tuhan Aku Lelah. Karena emang secara manusia capek gitu lah. Tapi bersyukur punya inilah brother sister yang nguatin gitu ya, yang nguatin terus akhirnya bisa melewati itu semua walaupun nggak mudah ya. Sebenarnya kalau ditanyain lagi tentang tahun ini kayak naik turun gitu loh. Tapi bersyukur banget aku punya pembimbing di gereja yang bantu untuk bisa ngarahkan gitu loh. Kayak apa yang lo butuh, dan akhirnya aku menemukan satu karakter yang benar-benar harus aku temukan adalah kedisiplinan. Karena aku orangnya sangat gampang menunda-nunda, sangat gampang. Nanti disiplin itu membantu gua untuk bisa bertekun. Disiplin membantu gua untuk bisa bertanggung jawab sebagai orang tua. Dan ini tahun ini buat aku sih melewatinya dengan gak mudah, tapi bersyukur Tuhan selalu sertai gitu ya. Lagi Natal ini sangat momen yang buat aku pribadi sih menyenangkan, walaupun awal-awalnya rasanya gak enak banget. Tapi itulah Tuhan selalu ada di saat emang kita benar-benar berserah sama Dia walaupun lagi capek ya. Makanya support system itu penting buat teman-teman. Mungkin kalau kalian punya komunitas atau di gereja, kalian butuh banget orang-orang di sekitar kalian yang nguatin kalian. Kita nggak bisa ke Tuhan aja gitu, langsung direct Tuhan bisa, tapi kita butuh orang-orang yang bisa ngelihat yang nggak bisa dilihat oleh kita sendiri gitu loh. Nah ini mereka inilah yang bisa ngelihat, yang bisa menegur, bisa memberitahu, bisa ngasih masukan. Ya. Gitu. Mungkin kakak yang ngerasa
kayaknya tahun-tahun sebelumnya beda atau tahun ini tuh ada yang gebrakan yang berbeda lagi gitu. Apa ya? Ya paling tahun ini saya berhasil melewati renovasi rumah Iya benar. Itu kita Benar. yang cukup drama. Ya mungkin teman-teman yang udah pernah renovasi tahu ya rasanya gimana gitu. Berapa kali ganti Jadi- tukang? Berapa kali ganti tukang? Ratusan lebih. Ya, jadi tahun ini bisa ngerayain Natal sama ya ini brother sister, teman-teman dekat, keluarga bisa ngerayain di rumah Ya. sekarang. Ya itu paling beda sih. Seru. Mau Kado Natalnya. mau main? Ya, boleh. main ya. Sekali sekali main. Open Karena house kita gitu. di dekat Iya. Bekasi sebenarnya. Daerah Ulumbu 15 menit paling. Merapat. Iya, deket Iya. banget, bener. Iya benar-benar. Jadi Kalau Rahman apa yang beda? Tahun ini ya? Pola Apa yang makan, beda? pola makan. Yang berbeda di tahun ini. Kalau Noe Natalan sebagai mahasiswa. Natalan sebagai Iya sama mungkin itu juga. Ini juga Iya benar-benar Mereka sama-sama sambil lagi mikir. kuliah. Habis ini kan masih kuliah kami. Karena iya benar itu yang beda. Orang-orang yang nggak bisa jauh dari laptop Jadi ini mereka berdua. setelah tanggal 25 akan berkutat dengan penulisan lagi. Iya betul. Semangat. Noela lagi kuliah psikologi. Lalu Rahman ini lagi S2 teologi. Semangat betul. Sama-sama Gi. Aku Tiba-tiba juga lagi keinget. konseling. Iya. Psikologi konseling. Ya. Aku Gina. Semangat. Sama-sama Gina. semuanya. Jadi nggak hanya cuma kado Natal, ada pengalaman baru juga, bahkan ada tadi kesaksian dari perjalanan yang udah dilewatin ya. Iya, iya. Karena di 2024 ini Natal bisa jadi punya momen yang Iya. sangat-sangat bermakna lagi. Nah, spesial karena sudah kehadiran Bekasi Gospel Project, masa sih kita nggak tanya ya rencana besar yang mau dilakukan tahun ini atau mungkin ada ya mungkin planning album atau 2025. Kalau rencana Iya. tahun ini kayaknya tinggal Depannya. 2 minggu ya. Tinggal 2 Mungkin minggu. oh iya Tahun depan ya. udah nggak ada rencana sih kita di tahun ini. lebih ke Baru- istirahat ya. Iya, lebih. Baru mau meeting habis ini. Iya. Habis ini kita meeting album ketiga. Iya, aku mau meeting habis ini. Jadi rencana besar tahun depan Buat tahun depan betul. ada dua hal ya. BGP itu tahun depan kita akan bikin album ketiga. Amin. Doakan ya teman-teman album ketiga kita karena tahun lalu BGP Festival itu kita melahirkan satu juara nyanyi solo sama juara band. Nah, kita bilang sama mereka salah satu hadiahnya adalah bisa bikin album berkolaborasi dengan kami. Iya. Jadi itu sebagai bentuk hadiah dan juga memang album kedua kami udah lama banget kami tulis 22 ya. No, 2020. 2020 masih Covid. Nah, jadi 2020 itu kami keluarin album di tengah Covid. Udah, kita nggak keluarin album lagi sampai tahun ini. Sampai ya tahun depan kita baru akan tulis lagu, konsepin album. Ya. Doakan teman-teman lagunya juga bisa Jadi berkat. membuat orang jadi mengingat Tuhan dalam Amin. hidupnya ya. Ya. Sama yang kedua, kita akan mulai secara konsisten untuk komunitasnya di Bekasi. Ya, kita nanti mungkin minta bantuan Kak Audi. Ternyata Kak Audi bisa nyanyi. Jadi sesekali bisa nyanyi. Jadi kita bikin 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk worship night di Bekasi. Makasih. Jadi nggak worship night project doang, Bekasi Gospel Project juga. Kita doakan pastinya ya untuk planning-planning dari Bekasi Gospel Yes. Project Amin. Tuhan sertai, Tuhan Amin. pimpin di tahun 2025. Amin. Nah, kalau misalnya Bekasi Gospel Project bisa sampein pesan Natal nih, buat teman-teman yang ada di rumah, untuk seluruh orang Bekasi, ya, sobat Bekasi, dan bahkan seluruh dunia, kira-kira pesannya apa sih? Kalau orang aja kita. Dan seluruh Silakan. dunia dia tahu loh. Tagline kita from Bekasi to the Ya world. udah, beritakan kabar baik. Dia lahir. Ya, Begitu Iya. ya. kita ada ya. Ini pesannya ya. Ini pesannya. Ini pesannya. Bukan. Iya, sekarang. Beritakan kabar baik. Itu Bang. Ya, Dia. boleh. Ada kalian, gak apa-apa yuk. Ya kita pesannya dalam bentuk lagu kita ya. Boleh, Boleh. silakan. 1, 2. Dia lahir untuk kita semua, juru selamat bagi setiap yang percaya. Beritakan kabar baik bagi dunia. Yesus Kristus dialah Sang Raja. Yesus Kristus dialah
kasih beritakan kabar baik kalau Yesus Kristus adalah Sang Raja. Amin, 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 amin. Nah, mungkin ini akan lebih dalam lagi buat Bekasi Gospel Project dan pasti buat kita. Aku kalau ditanya ini sih terakhir waktu aku interview aku nangis banget karena ditanyanya tentang kalau Yesus sekarang lagi ada di depan kita semua. Ya. Masih cengeng nih. Iya baru gini gue udah mau nangis. Dia ngomong angkat aku Tuhan. Lu mau diangkat? Lu mau diangkat lu kemana ya? This is His presence. Tapi benar-benar Tuhan Yesus ada di depan kita kali ini. Kira-kira mungkin satu persatu atau Bekasi Gospel Project apa yang mau disampaikan ke Tuhan Yesus di hari kita merayakan Ia lahir? Ya silakan Aman. Sudah datang. Bawa aku Tuhan udah selesai. Tapi kalau Tuhan bilang misalnya waktu masih di bumi Rahman, beritakan kabar baik gitu kan. Paling sampai kata Tuhan Yesus, thank you ya nyelamatin gua yang model begini. Terima kasih. Akhirnya mau terus bersyukur, apapun itu mau tetap bersukacita dan terus Engkau beri kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau kasih buat aku. Sampai nanti kita sama-sama. Amin. Kalau dari aku sih ya sama ya, nggak jauh ya, pasti ucapan terima kasih lah sama Tuhan dengan segala sesuatu yang pernah aku lakukan yang nggak oke di mata Tuhan, dan mungkin akan nggak oke juga setelah Tuhan pergi nanti dari sini gitu. Tapi belajar untuk selalu mau ya jadi hidup contohan buat orang lain kayak gitu. Jadi ya cuman bilang sama Tuhan thank you karena begitu besar lah kasihnya sama gua, modelan kayak tadi bilang, modelan kayak gini masih mau diterima gitu. Dari latar belakang yang nggak baik segala macam, ya nggak ada kata-kata lain selain thank you gitu. Kalau aku sih cuma mau bilang sebenarnya ini yang aku biasain udah beberapa tahun belakang. Kalau berdoa tuh kayak aku bisa bayangin Tuhan tuh ada di hadapan aku. Aku cuma bilang Tuhan makasih 7 tahun lalu Tuhan datang ketemu aku waktu hidup aku lagi morat-marit gitu. Dan Tuhan selama 7 tahun kasih kekuatan buat aku untuk jalani hidup yang mungkin orang lain bilang kayak aku ya nggak usah segitunya banget kali sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih kekuatan sampai hari ini kita bisa jalani hidup sesuai apa yang Engkau mau Tuhan. Kalau aku mungkin mau bilang apa ya, makasih sama Tuhan karena selalu sabar, selalu gak pernah nyerah sama aku yang kadang aneh-aneh ini, dan selalu apa ya, selalu setia sama aku meskipun kadang aku susah untuk dikasihi. Dan terima kasih juga gitu udah selalu kasih aku kekuatan untuk bisa lewatin semua fase kehidupan yang aku lewati. Sampai detik ini aku bisa ada, aku masih bisa survive, aku masih bisa lewatin semuanya itu cuma karena Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan kasih. Dan gak kebayang kalau aku jalan yang gak sama Tuhan, ya mungkin aku terus akan jadi Gina yang terhilang gitu. Jadi ya cuma mau bilang thank you sama Tuhan sih. Karena kasih setianya yang selalu ada dan gak pernah berubah sama aku. Ya, kalau Tuhan Yesus ada di depan aku sekarang, aku cuma mau bilang thank you for choosing me. Ya. Such a bless for us. Pastinya. Ayo. Sama, thank you Tuhan Yesus. Nggak kebetulan hari ini aku ketemu sama Bekasi Gospel Project. Aku ketemu lagi, nggak tahu sepanjang aku selalu sebut Yesus terlebih besar dalam hidup aku. Sepanjang interview ini aku cuma bilang Tuhan thank you hari ini. Banyak yang lagi muji Tuhan Yesus hari ini, dan aku yakin juga banyak orang diselamatkan. Amin. Lewat apa yang kita kerjakan. Amin. Thank you Tuhan Yesus for choosing us. Last but not least, mungkin aku mau tanya ke Bekasi Gospel Project, boleh kasih pesan Kak untuk generasi muda, karena
di Super Youth nih teman-teman semuanya ternyata Gen Z lah, milenial, anak-anak muda. Silakan. Oke, aku dulu ya. Ya. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan. Saya semoga teman-teman untuk bisa renungkan firman Tuhan dan lakukan, kalian dapat kekuatan dari Tuhan. Dan jangan pernah mengasihani diri atau malu datang sama Tuhan. Tuhan selalu welcome, Betul, asal kita mau berubah. betul. Sama-sama. Ya, kalau dari aku apa ya? Carilah orang-orang ya yang bisa membantu kalian Ya. untuk berjalan bersama-sama ya, untuk bisa apa ya? Menumbuhkan itu ya, kayak dari tadi kayak kita mention berkali-kali ya, menumbuhkan karakter Kristus dalam hidup kalian. Dan apa ya, jangan malu untuk mengakui kelemahan kita, karena ya at the end of the day kita semua tetap akan apa ya, maksudnya tetap nggak luput dari dosa, tapi bukan berarti kita apa ya nggak bisa berubah, bisa kok gitu, tapi memang harus sama Tuhan gitu, dan harus ada orang-orang yang juga mendukung perjalanan kita itu. Kalau kita nggak mengubah juga cara kita hidup, ya susah juga kalau kita mau diselamatin gitu sih. Pada akhirnya yang bisa menerima kekuranganmu, yang bisa menerima ketidaksempurnaanmu, ya keadaanmu, ya pada akhirnya ya bukan orang-orang ada di sekelilingmu, bahkan mungkin orang tua kita pun kadang belum bisa menerima gitu. Tapi pada akhirnya itu cuma Tuhan. Amin. Gitu. Jadi adik-adikku Gen Z, segeralah berbalik pada Tuhan. Yes. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Bekasi Gospel Project. Thank you. Nanti kita akan ada games lagi? Enggak. Ada. Tapi mungkin biar lengkap karena kita lagi ngerayain hari Natal, boleh dong kita Merry Christmas kali ya. Boleh. Merry Christmas. Enggak. Oh nyanyi Nyanyi maksudnya. sama-sama. Oh nyanyi. iya. Satu nih terakhir kalau boleh. Iya boleh. Boleh. Oh. I wanna wish you a Merry Feliz. Christmas. Feliz dulu. Feliz. Cuma satu Feliz. Feliz Navidad. Langsung I wanna wish you ya. Ya. Itu cocok gak nadanya? Ya, abang aja. Kami pegang aja. Iya, kita ikut. Feliz Ya, Navidad. cocok. Yuk. One, two. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Merry Baik, sebelum mengakhiri ngobrol-ngobrol kita ini sama Bekasi Gospel Project dan merayakan hari Natal ini, hari penuh sukacita, kita akan doa bersama. Yes. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa interview, untuk bisa sukacita dan fun di hari Natal ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang udah kami alami sepanjang tahun bersama dengan Engkau. Kami hari ini bisa merayakan dengan sukacita kelahiran-Mu ya Bapak. Sehingga kami tahu bahwa kami punya pengharapan untuk kami bisa didamaikan dengan Engkau. Kami punya pengharapan untuk hidup sesuai dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, selain kami juga bisa merayakan kelahiran-Mu, kami juga merayakan kelahirannya Noela. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you. Birthday to you. Hari ini ada ulang tahun dari Kak Noela.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wishnya dulu. Wishnya oke. Agar bisa terus berjalan sama Tuhan, terutama menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup aku. Amin. Terus yang kedua, semoga segera didekatkan jodohnya. Amin. Happy birthday. Udah. Udah weh. Dia tadinya mau 3 tuh gara-gara. Iya, gara-gara lu happy birthday sih. Udah 3. Enggak, udah habis. Happy birthday